Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai UTBK tahun 2022. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman semuanya, di mana teman-teman bisa memperoleh informasi mengenai UTBK, simak terus penjelasan dari PD Official. Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan ialah masuk saja di perambannya Google Chrome atau Mozilla Firefox dan lain sebagainya. Setelah itu ketikkan saja LTMPT. Setelah diketikkan LTMPT, maka teman-teman silahkan saja pilih yang ltmpt.ac.id. Maka nanti akan masuk di halamannya Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan LTMPT. Karena pada video ini kita akan membahas tentang UTBK tahun 2022, maka teman-teman semuanya scroll ke bawah, pilih saja yang menu UTBK strip SBMPTN 2022. Oke, langsung saja kita klik bagian ini. Maka selanjutnya di sini ada informasi mengenai UTBK tahun 2022. Yang pertama kita bahas mengenai latar belakang. Di latar belakang ini disebutkan bahwasannya sejak tahun 2019 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau yang disingkat SBMPTN menggunakan hasil ujian tulis berbasis komputer atau kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh perguruan tinggi negeri. UTBK merupakan tes masuk ke perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh LTMPT. Pelaksanaan UTBK oleh LTMPT memiliki keunggulan karena hasil tes kredibel, terstandar dan nilai diberikan secara individu kepada peserta. Maksudnya teman-teman semuanya ketika sudah selesai mengikuti UTBK, maka teman-teman nanti akan mengetahui nilai yang teman-teman peroleh berdasarkan hasil ujian tulis berbasis komputer. UTBK tahun 2022 dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2020, 2021, dan 2022 dari pendidikan menengah sederajat serta lulusan paket C tahun 2020, 2021 dan 2022 dengan umur maksimalnya ialah 25 tahun per Juli tahun 2022. Keikutsertaan dalam UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti SBMPTN. Yang selanjutnya kita bahas mengenai tujuan UTBK dan SBMPTN. Yang pertama, UTBK bertujuan untuk memprediksi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti tes secara fleksibel, yaitu memilih lokasi dan waktu tes. Untuk tujuan SBMPTN yaitu menyeleksi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi baik dan tepat waktu berdasarkan hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan oleh bersama PTN, PTKIN, Politeknik Negeri. Yang kedua, tujuan dari SBMPTN ialah memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa untuk memilih PTN, PTKIN, Politeknik secara lintas wilayah. Yang ketiga, membantu perguruan tinggi untuk memperoleh calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi berdasarkan nilai akademik dan atau prestasi lainnya. Tujuan SBMPTN yang ketiga ialah membantu perguruan tinggi untuk memperoleh calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi berdasarkan nilai akademik dan prestasi lainnya. Selanjutnya kita bahas mengenai ketentuan umum UTBK.
Yang pertama, kita membahas tentang materi tes. Di sini ada TPS, Bahasa Inggris, dan TKA. Sedangkan metode tesnya menggunakan ujian tulis berbasis komputer. Untuk kelompok ujian ada saintek atau soshum ataupun campuran. Kesempatan tes setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali. Sedangkan hasil tes, setiap peserta akan diberikan hasilnya secara individu. Yang selanjutnya kita bahas mengenai persyaratan. Yang pertama, setiap peserta memiliki akun LTMPT yang sudah permanen. Yang kedua, warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan. Yang ketiga, siswa SMA sederajat calon lulusan tahun 2022 yang memiliki surat keterangan siswa SMA sederajat atau peserta didik paket C tahun 2022 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli tahun 2022. Jadi teman-teman semuanya yang nantinya lulus tahun 2022 bisa mengikuti UTBK yang nantinya teman-teman membuat surat keterangan siswa kelas 12 yang disertai dengan foto terbaru berwarna, stempel cap sekolah, dan tanda tangan kepala sekolah. Yang keempat, siswa lulusan SMA sederajat tahun 2022, 2021 atau lulusan dari paket C tahun 2020 dan 2021 di mana calon mahasiswa tersebut berumur maksimal 25 tahun per 1 Juli tahun 2022. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang disetarakan. Yang kelima, tidak lulus dari jalur SNMPTN pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Yang selanjutnya, persyaratan tes peserta. Peserta yang akan memilih prodi saintek maka mengikuti tes TPS, Bahasa Inggris, dan TKA saintek. Yang kedua, peserta yang memilih prodi soshum maka mengikuti TPS, Bahasa Inggris, dan TKA soshum. Sedangkan yang peserta memilih prodi campuran yaitu saintek dan soshum maka mengikuti TPS, Bahasa Inggris, TKA saintek, dan TKA soshum. Untuk yang selanjutnya, khusus program studi kedokteran dan kedokteran gigi hanya dapat dipilih oleh siswa lulusan jurusan IPA ataupun MA jurusan IPA. Yang selanjutnya memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Bagi peserta tunanetra wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra dan peserta membayar biaya UTBK melalui Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BNI. Untuk yang selanjutnya kita bahas mengenai materi UTBK. Materi UTBK untuk tes potensi skolastika itu mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal khususnya pendidikan tinggi. Tes TPS akan diuji pada kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencangkup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Yang nomor 2, tes kemampuan bahasa Inggris. Untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan guna mendukung pembelajaran di perguruan tinggi. Yang ketiga, tes kemampuan akademik atau TKA.
mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan TKA adalah pada high order thinking atau HOTS. Yang selanjutnya kita bahas mengenai kelompok ujian UTBK. Kelompok ujian pada UTBK dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah kelompok ujian sains dan teknologi atau disingkat dengan Saintek. Dengan materi ujian yaitu TPS, Bahasa Inggris, TKA Saintek yang terdiri dari matematika, fisika, kimia, dan biologi dengan alokasi waktu 195 menit. Yang selanjutnya kelompok ujian sosial dan humaniora atau disingkat dengan SOSHUM dengan materi ujian yaitu TPS, Bahasa Inggris, dan TKA SOSHUM yang terdiri dari geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi dengan alokasi waktunya 195 menit. Untuk yang ketiga, kelompok ujian campuran yaitu Saintek dan SOSHUM dengan materi ujian TPS, Bahasa Inggris, TKA Saintek, dan TKA SOSHUM dengan alokasi waktunya ialah 285 menit. Yang selanjutnya kita bahas mengenai portofolio. Portofolio ini dikhususkan bagi teman-teman yang mendaftarkan pada program studi olahraga dan seni. Ini teman-teman nanti diminta untuk menyertakan portofolio. Portofolio ada 10 jenis yaitu sebagai berikut. Yang pertama olahraga, seni rupa, desain dan kriya, tari termasuk sendera tasik, seni pertunjukan dan opsi tari, teater, musik, seni karawitan, etnomusikologi, fotografi, film dan televisi, seni pedalangan. Untuk yang selanjutnya kita bahas mengenai tahapan pendaftaran UTBK SBMPTN. Yang pertama, teman-teman semuanya wajib melakukan registrasi akun LTMPT melalui lamannya. Untuk teman-teman wajib melakukan registrasi akun LTMPT dengan menggunakan NISN, nomor pokok, sekolah nasional, dan tanggal lahir melalui laman portal.ltmpt.ac.id. Yang selanjutnya, jika teman-teman sudah memiliki akun, maka silahkan login menggunakan akun tersebut. Memilih menu verifikasi dan validasi data, di mana nanti teman-teman diminta untuk mengisi biodata, unggah pas foto berwarna terbaru, dan verifikasi biodata. Tahap yang keempat, memilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN. Ya, dilakukan ialah melengkapi biodata, memilih program studi, mengunggah portofolio, memilih pusat UTBK PTN, dan mendapatkan slip pembayaran. Tahap yang selanjutnya, membayar di bank. Pembayaran biaya dilakukan di bank mitra yaitu Mandiri, BNI, BTN, dan BRI, dilakukan paling lambat 1 kali 24 jam. Mencetak kartu peserta UTBK SBMPTN dari lamannya portal.ltmpt.ac.id. Memilih menu pendaftaran untuk mencetak kartu peserta UTBK. Tahap yang selanjutnya ialah mengikuti UTBK, di mana informasi akan disertakan pada kartu peserta UTBK SBMPTN. Yang selanjutnya di sini kita bahas mengenai pilihan program studi, di mana setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN
atau masing-masing PTN satu prodi pada 2 PTN. Untuk biaya UTBK, di sini dijelaskan Rp200.000 untuk kelompok ujian Saintek atau Soshum dan Rp300.000 untuk kelompok ujian campuran. Biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Untuk jadwal UTBK SBMPTN, yaitu yang pertama registrasi akun LTMPT dari tanggal 14 Februari sampai dengan 17 Maret tahun 2022. Sosialisasi UTBK SBMPTN dilaksanakan dari tanggal 1 Desember 2021 sampai 15 April tahun 2022. Pendaftaran UTBK SBMPTN tanggal 23 Maret sampai 15 April 2022. Pelaksanaan UTBK gelombang 1 yaitu tanggal 17 sampai 23 Mei tahun 2022. UTBK gelombang 2 28 Mei sampai 3 Juni tahun 2022. Pengumuman hasil SBMPTN yaitu tanggal 23 Juni tahun 2022. Dan masa unduh sertifikat UTBK yaitu tanggal 25 Juni sampai dengan 31 Juni tahun 2022. Jadi, informasi mengenai UTBK SBMPTN bisa teman-teman buka pada laman ltmpt.ac.id. Demikian penjelasan saya mengenai UTBK SBMPTN tahun 2022. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, like, and share PD Official.